Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 253 Krisis Sekte Hitam. Pemuda ini tidak jahat. Baik Wu Jiu maupun Xuan Ye menganggukkan kepala. Mereka tidak bisa tidak memuji Huo Yuner. Seorang pria yang berjuang demi hidupnya harus dihormati. Saya juga menunjukkan tekad Huo Yuner dengan kultivasinya. Pola pikir untuk tidak takut mati dan hanya ingin bertarung juga telah memenangkan rasa hormat Jiang Chen. Tidak mungkin dia bisa memalsukan keinginan untuk bertarung, dan tidak ada seorang pun yang berani memalsukannya, karena itu akan mengorbankan nyawa mereka. Huo Yuner bukan orang bodoh. Namun dalam situasi seperti itu, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun peluang untuk mengalahkan Jiang Chen, itu sudah pasti kematian baginya. Orang ini tidak mau mengalah. Chen kecil, apakah kau akan membunuhnya? Big Yellow bertanya. Jika dia melawanku hari itu di luar Sekte Hitam, aku pasti akan membunuhnya. Namun hari ini, aku tidak akan membunuhnya, dia telah memenangkan rasa hormatku. Terlebih lagi, Huo Yuner bukanlah musuhku, dia hanya seorang maniak bela diri. Tidak ada kebencian yang mendalam antara Jiang Chen dan Huo Yuner, itu semua karena Sekte Suaka Hijau telah menyeret Huo Yuner ke dalam masalah ini. Selain itu, Huo Yuner telah menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari seni bela diri, dia hanyalah seorang maniak bela diri biasa yang lebih suka mati saat bertarung daripada melarikan diri. Jiang Chen, ayo bertarung. Aku ingin menebus kesalahanku karena melarikan diri terakhir kali. Aku sudah bersiap untuk mati di sini. Ini kayu bakar yang sudah kusiapkan, jika aku terbunuh di sini, tolong gunakan kayu bakar ini untuk membakar tubuhku. Huo Yuner membalikkan telapak tangannya dan memperlihatkan bola api. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke arah Jiang Chen. Baiklah, aku akan melawanmu. Jiang Chen meraih kayu bakar dan setuju untuk bertarung. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, dan sedetik kemudian, dia muncul tidak jauh dari Huo Yuner. Dia melepaskan auranya, yang menyapu tempat itu seperti tsunami yang dahsyat. Merasakan aura kuat Jiang Chen yang menyapu seluruh tempat kejadian, ekspresi Huo Yuner tiba-tiba berubah. Hanya dari aura ini saja dia benar-benar bisa merasakan bahwa jarak antara dirinya dan Jiang Chen tidaklah kecil. Haha, Jiang Chen, aku harus mengatakan ini, kau benar-benar jenius paling menakjubkan yang pernah kutemui. Aku tidak menyesal jika aku dibunuh olehmu. Huo Yuner tidak hanya tidak takut, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, beberapa bola api terang keluar dari tubuh Huo Yuner, dan perlahan-lahan membentuk segel api berkilau di depannya. Api surgawi. Huo Yuner berteriak. Saat pertarungan dimulai, ia segera melepaskan jurus terkuatnya. Huo Yuner sudah cukup berhasil dalam mengolah jurus api surgawi, dan jurus itu memberinya kekuatan tempur yang luar biasa. Saat segel api terbentuk, panasnya menyebabkan udara di sekitarnya terbakar. Huo Yuner benar-benar jenius yang langka. Hanya dengan keterampilan ini saja, mungkin prajurit inti ilahi akhir biasa tidak akan sebanding dengannya. Namun serangan seperti ini tidak ada apa-apanya bagi Jiang Chen. Dengan lambaian tangannya, True Dragon Flame berubah menjadi tombak api yang terang. Dengan gerakan melempar, tombak api itu melesat keluar, dan semua yang ada di sekitarnya meledak saat terbang menuju segel api Huo Yuner. Wah! Jelas, True Dragon Flame milik Jiang Chen jauh lebih kuat daripada Magma Flame milik Huo Yuner. Selain itu, Jiang Chen memiliki energi Yuan yang luar biasa, serta bantuan dari Dragon Mark. Karena semua ini, Huo Yuner tidak dapat dibandingkan dengan Jiang Chen. Tombak api itu langsung menghancurkan segel api milik Huo Yuner, dan tidak berhenti di situ, atau bahkan melambat. Hanya dalam sepersekian detik, tombak itu telah menusuk bahu Huo Yuner. Kamu kalah. Jiang Chen menarik kembali api naga sejati dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Mengapa kamu tidak membunuhku? Huo Yuner bertanya sambil menatap Jiang Chen, matanya menunjukkan ekspresi bingung. Dia tahu bagaimana Jiang Chen menangani musuh-musuhnya, dia tidak akan pernah memberi mereka kesempatan. Namun sekarang, dia hanya melukai Huo Yuner, dan tidak membunuhnya. Aku tidak punya niat untuk membunuhmu, itu sebabnya kau masih hidup. Aku mengalahkanmu dengan api, dan kurasa kau tidak boleh menganggap itu sebagai penghinaan bagimu. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita, dan aku telah memenuhi keinginanmu untuk bertarung denganku hari ini, dan juga menyelamatkan hidupmu. Aku harap kau tidak datang untuk menantangku lagi. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berjalan melewati Huo Yuner dan melanjutkan perjalanannya ke kota Inferno. Wu Jiu, Xuan Ye dan Big Yellow melirik Huo Yuner yang tertegun, dan tanpa berkata apa-apa, mereka mengikuti Jiang Chen. Menatap Jiang Chen yang berjalan pergi, tatapan bingung terlihat di mata Huo Yuner. Ia mengikuti arah pandangan Jiang Chen seolah-olah pria yang agak kurus itu memiliki daya tarik magis. Huo Yuner menyentuh luka di bahunya. Melihat darah yang menetes dari lukanya, senyum muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia telah mencapai tujuannya, dan dia merasa rileks. Mulai sekarang, jalur kultivasinya akan menjadi jauh lebih lancar lagi. Terima kasih.
Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Huo Yuner, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kota Inferno. Saudara Xuan, pintu gerbang ke dunia luar akan terbuka dalam 7 hari, tapi di mana pintu itu terbuka? Jiang Chen bertanya. Itu akan berada di luar kota Inferno, tetapi tidak seorang pun akan tahu lokasi pastinya, karena lokasinya berbeda setiap tahun. Namun, itu akan berada dalam jarak 1000 mil dari kota Inferno. Jangan khawatir saudara Jiang, selama kamu ingin meninggalkan tempat ini, kamu akan dapat mengetahui di mana pintu masuknya saat pintu itu terbuka. Selain itu, akan ada terowongan berbeda yang mengarah ke berbagai provinsi di benua timur. Xuan Ye menjelaskan. Kemana saudara Jiang ingin pergi? Wu Jiu bertanya. Saya akan kembali ke Provinsi Qi. Saya adalah murid Sekte Hitam Provinsi Qi, dan karena saya telah mencapai tujuan saya di neraka Inferno, saya harus segera kembali. Ada hal-hal penting yang perlu saya tangani, perjalanan ini telah menyita banyak waktu saya. Jiang Chen tidak mau membuang waktu, ia hanya ingin meninggalkan neraka Inferno dan kembali ke Sekte Hitam. Provinsi Qi. Wu Jiu dan Xuan Ye saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa seorang jenius tak tertandingi seperti Jiang Chen benar-benar berasal dari provinsi kecil seperti Provinsi Qi. Itu adalah provinsi yang telah ditinggalkan oleh dinasti Martial Saint. Aku tidak tahu bahwa provinsi kecil seperti Provinsi Qi bisa melahirkan seorang jenius luar biasa seperti saudara Jiang, ini luar biasa. Aku ingin tahu apakah saudara Jiang tertarik untuk pergi ke Akademi Bela Diri. Sebelum Xuan Ye bisa menyelesaikan perkataannya, Wu Jiu menatapnya dan menghentikannya untuk melanjutkan. Tentu saja, fisikku tidak terbatas pada Provinsi Qi. Begitu aku selesai dengan apa yang seharusnya kulakukan di Provinsi Qi, aku akan melanjutkan perjalanan ke tempat lain dan memperluas wawasanku. Jiang Chen tidak bertanya dari mana Wu Jiu dan Xuan Ye berasal, kekuatan apa yang mereka miliki. Menurutnya, tidak perlu menanyakan pertanyaan semacam itu. Jika Wu Jiu ingin memberitahunya, dia akan memberitahunya sendiri. Namun, jika dia tidak ingin memberitahunya, pasti ada alasan di baliknya. 3 hari kemudian, di dalam Istana Hitam, lebih dari 20 prajurit inti ilahi telah berkumpul. Sebagian dari mereka berasal dari Sekte Hitam, dan sisanya dari Lembah Kebahagiaan. Ada beberapa tetua Sekte Inti Ilahi yang datang dari Lembah Kebahagiaan. Tidak hanya itu, semua murid dari Lembah Kebahagiaan telah pindah sementara ke Sekte Hitam, dan mereka bersiap untuk menggabungkan kekuatan dan melawan Paviliun Langit Terbakar. Di ujung atas istana, seorang wanita berusia 40-an duduk di sebelah Daoist Black. Dia mengenakan gaun muslim putih keperakan, dan memancarkan aura menggoda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap gerakan kecil dari tubuhnya yang berlekuk akan menarik jiwa pria manapun. Meskipun dia tidak muda lagi, pesonanya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan gadis muda manapun. Banyak tetua Sekte Hitam memaksa diri untuk mengalihkan pandangan darinya, takut jiwa mereka mungkin tertarik pada wanita ini. Aura yang tak sengaja dilepaskan dari wanita ini tidak lebih lemah dari aura Daoist Black. Dia adalah seorang pejuang hebat yang telah mencapai puncak alam inti ilahi, dan dia tidak lain adalah Nenek Feng dari Lembah Kebahagiaan. Tidak hanya dia, semua tetua sekte dari Lembah Kebahagiaan memiliki pesona mereka sendiri, masing-masing dari mereka luar biasa cantik. Namun saat ini, tidak ada dari mereka yang berniat merayu pria manapun. Termasuk Nenek Feng, mereka semua memasang ekspresi serius. Batas waktu semakin dekat, tampaknya pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Kata Nenek Feng, kita harus melawan pertempuran ini apapun yang terjadi. Aku, Daoist Black, pasti tidak akan menyerah pada bocah nakal. Kata Taoist Hitam dengan suara yang dalam. Saudara Black, apakah Anda punya solusi untuk masalah ini? Anda harus tahu ini, begitu perang tiba dalam 4 hari, kita tidak hanya harus menghadapi Paviliun Langit Terbakar, kita juga harus menghadapi Sekte Pedang Surgawi, karena mereka telah menyerah kepada Paviliun Langit Terbakar. Saya tahunan Bei Chao dan Zhao Chong yang ini, mereka pasti tidak akan membiarkan Duan Jianhong duduk diam dan melihat kita bertarung, jadi ketika perang tiba, Sekte Pedang Surgawi pasti akan menyerang kita bersama dengan Paviliun Langit Terbakar. Kata Nenek Feng. Kita akan berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan sisanya pada takdir. Aku telah menyiapkan formasi hitam, dan saat perang tiba, semua prajurit inti ilahi dari kedua sekte kita harus bekerja sama untuk mengendalikan formasi. Dengan ini, bahkan jika Paviliun Langit Terbakar dan Sekte Pedang Surgawi menyerang pada saat yang sama, mereka akan kesulitan menghancurkan formasi. Setelah mengatakan itu, Taoist Hitam mengalihkan pandangannya ke ruang kosong. Seorang pemuda berpakaian putih muncul di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah pemuda itu dapat kembali sebelum perang datang, dan bahkan jika pemuda itu kembali, dia juga tidak tahu apakah pemuda itu benar-benar dapat membantu menyelesaikan krisis Sekte Hitam. Pemuda yang mengenakan pakaian putih ini telah menjadi harapan terakhir Taoist Hitam. Untuk saat ini, hanya ini yang bisa kita lakukan, Aku, Nenek Feng, tidak akan pernah menyerah kepada siapapun.
Baik Paviliun Langit Terbakar maupun Sekte Pedang Surgawi harus membayar harga yang mahal jika mereka benar-benar mencoba menghancurkan kita. Nenek Feng juga orang yang kejam. Pada saat kritis ini, tidak mungkin dia akan berkompromi. Seluruh aula dipenuhi suasana tertekan dan panik. Semua orang memikirkan perang yang akan datang, dan karena itu, tak seorang pun memperhatikan lelaki tua di antara mereka yang memiliki senyum kecil di wajahnya. Orang tua ini tidak lain adalah Fan Zongtang. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu bahwa dia bekerja untuk Nan Beichao. Dalam sekejap mata, 4 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, kekacauan akan melanda Provinsi Qi. Paviliun Langit Terbakar telah mengirimkan pasukan besar prajurit. Di bawah pimpinan Nan Beichao dan Zhao Chongyang, semua murid di alam inti surgawi dan di atasnya telah berkumpul, begitu pula para tetua sekte inti ilahi dari Sekte Pedang Surgawi. Mustahil bagi Duan Jianhong untuk tidak ikut campur, Nan Beichao tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, semua prajurit inti ilahi dari Sekte Pedang Surgawi dipaksa untuk bergabung dengan pasukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kembali ke Sekte Hitam, pagi-pagi sekali, ketukan genderang perang menyapu seluruh Sekte Hitam. Ini adalah tanda akan datangnya perang. Langit di atas Sekte Hitam dipenuhi lapisan kabut. Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan telah berkumpul bersama, dan bersiap untuk terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan musuh-musuh mereka. Bencana akhirnya tiba. Pada saat yang sama, banyak orang berkumpul di luar kota Inferno, dengan tidak sabar menunggu pintu gerbang ke dunia luar terbuka. Tentu saja ada orang-orang yang tidak mau meninggalkan tempat ini, mereka akan melanjutkan hidup mereka di lingkungan yang keras ini. Di neraka Inferno, 1 tahun sama dengan 1 lingkaran. Orang-orang, aliansi di sini akan berubah setiap tahun, dan perubahan terjadi setiap tahun, seperti lingkaran. Jiang Chen telah meninggalkan warisannya di sini, dan ketika dia pergi, situasi kacau masih akan muncul di dalam neraka Inferno.